sedikit ya. Allah memberikan iman atau bukan hanya menghafal Al-Quran, melainkan lebih dari itu kita bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran dan juga petunjuk Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis-hadis, yang mana hadis merupakan wahyu kedua setelah Al-Quran, karena Allah SWT menyebutkan di dalam ayatnya, wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyu, dan tidaklah dia Muhammad hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh karena itu, Islam telah sempurna dengan tidak adanya wahyu berupa Al-Quran dan tidak adanya hadis, karena Nabi Muhammad SAW telah wafat. Oleh karena itu, maka barang siapa yang mencari agama Islam dan sunnah, maka akan tersesat, akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah menyatakan di dalamnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama, orang yang mencari agama Islam selain dari petunjuk Al-Quran dan juga sunnah, maka dia bukan hanya tersesat, melainkan termasuk orang-orang yang rugi kelak di akhirat. Oleh karena itu, kesempurnaan Islam selain dari sisi hukum dan juga syariat, perlu kesempurnaan dari sisi ruhiyah, yang di dalamnya yaitu ada al-mubasyirat atau mimpi-mimpi baik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, walaupun wahyu telah terputus dikarenakan Nabi kita telah wafat, sehingga tidak akan ada lagi Al-Quran turun, yaitu peringatan dan juga tabsyir, yaitu kabar gembira. Bukankah Al-Quran juga sebuah peringatan, bahkan di dalamnya banyak peringatan, juga kabar gembira dengan hadis? Bukankah hadis merupakan peringatan bagi umat dan juga kabar gembira? Betul kita katakan. Akan tetapi Al-Quran yang pada saat ini dan juga hadis, para pembawanya mereka hanya sebatas membacanya, hanya sebatas menghafalnya. Betapa banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal hadis, bersamaan itu mereka tidak memiliki roh. Kita bisa menyaksikan berbagai kezaliman yang mereka lakukan, baik kezaliman berupa kesyirikan. Bukankah mereka penghafal Al-Quran? Bukankah mereka penghafal hadis? Mereka terjatuh kepada kesyirikan. Begitu juga kezaliman terhadap hak umat berupa harta. Bukankah orang-orang yang berbuat zalim kepada harta umat mereka para penghafal Quran, para penghafal hadis? Begitu juga kezaliman terhadap kemaksiatan yang terjadi di pondok-pondok pesantren. Dan
hadisnya menunjukkan apa yang mereka baca tidak melainkan hanya di lisan-lisan mereka, menunjukkan bahwasanya kesempurnaan Islam tidak hanya dari sisi hukum dan syariat, melainkan harus adanya kesempurnaan dari sisi hukum. Kita bisa menyaksikan berbagai macam kezaliman, sebagaimana kasus yang kemarin sempat ramai ya, kezaliman terhadap harta umat, korupsi berjamaah. Bukankah mereka para pembaca Al-Quran atau bahkan mungkin para penghafal Quran, begitu juga para penghafal hadis, bersamaan itu mereka mendolimi harta umat ya. Mereka korupsi secara berjamaah ya. Mereka tidak memiliki ruh dalam membaca Al-Quran dan juga menghafalnya. Oleh karena itu di sini, walaupun kita di sini ya, bukan ustadz, bukan syekh, lebih-lebih ulama, akan tetapi kita jangan berkecil hati, jangan berputus asa, karena rahmat Allah maha luas ya. Allah berkehendak kepada siapa yang dikehendaki ya. Walaupun seorang hamba itu tidak memiliki gelar di sisi manusia, tapi ketika seorang hamba berusaha untuk mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah akan meninggikan derajatnya, insyaallah ta'ala. Tadi dikatakan bahwasanya walaupun wahyu sudah terputus, Allah masih memberikan berupa peringatan, yaitu al-mubasyirat dan juga kabar gembira. Sehingga al-mubasyirat menjadi penguat dan penuh bagi orang-orang yang beriman di akhir zaman. Lebih-lebih di akhir zaman begitu banyak fitnah ya. Fitnah di luar sana ya. Sehingga dengan rasa kasih sayang Allah, dengan maha rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah masih menyisakan berupa peringatan, yaitu al-mubasyirat yang Allah titipkan melalui mimpi-mimpi yang benar. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, tanamkan kepada hatinya untuk menerima, untuk beriman tentang kebenaran mubasyirat akan menjadi sebuah peneguh, kabar gembira ya, dalam mengarungi gelapnya fitnah akhir zaman ini. Betapa banyak ya para pimpinan tokoh ya, tapi mereka mendapatkan cahaya bagaimana langkah, bagaimana strategi untuk meraih bahwasanya kelak di akhir zaman Islam akan jaya kembali. Akan tetapi orang-orang yang percaya dengan mubasyirat ya, dan ini berupa bukti keimanan kita terhadap hadis Nabi ya. Banyak hadis-hadis Nabi tentang menyatakan kebenaran mubasyirat ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat ya Rasulullah? Ar-ru'yatus shalihah. Bahwa kata Rasulullah SAW, tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ru'yatus shalihah, mimpi yang baik atau mimpi yang benar. Menunjukkan bahwasanya kesempurnaan Islam ya, bukan hanya mencakup dari sisi hukum syariat sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis, melainkan kesempurnaan Islam yaitu kesempurnaan yang disertai dengan kesempurnaan ruhani. Bagaimana seorang hamba mendapat cahaya ya, dari sisi ruhani, dan di antara cahaya yang Allah berikan atau pancarkan sebagai refleksi dari kenabian yaitu al-mubasyirat. Maka dari itu bahwasanya al-mubasyirat ya, menunjukkan sebagai peneguh, peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Bagaimana tidak ya, seandainya Allah tidak menitipkan petunjuk akhir zaman berupa mubasyirat ya, manusia tentu ya, banyak yang kebingungan ya. Dan kita saksikan ya, manusia sekarang pada akhir zaman banyak yang kebingungan. Walaupun dia sebagai tokoh agama, profesor, doktor, kiai, haji dan seterusnya, berupa harta, kedudukan, wanita dan seterusnya. Berbeda dengan orang-orang yang diberikan
keimanan, ya, percaya dengan mubasyirat, ya, mereka akan menambah keyakinan bahwasanya kebenaran Al-Quran dan hadis, ya, dan juga kebenaran al-mubasyirat saling satu kesatuan, saling meneguhkan. Oleh karena itu beruntunglah kita, ya, walaupun kita ini bukan siapa-siapa, bukan seorang ustadz, bukan seorang syekh, bukan seorang kiai, lebih-lebih ulama, akan tetapi Allah berkehendak kepada kita, memberikan taufik. Kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk percaya al-mubasyirat. Ketika kita ingin menjemput takdir, bimbing dengan peringatan, kabar gembira, sehingga kita semakin kuat, semakin kokoh. Oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur, ya, ketika kita sudah berada di tempat ini, ya, di tempat tanah Uzlah, ya. Bersyukur, ya, karena tidak ada kenikmatan lain, ya, selain ketika kita Allah berikan petunjuk hidayah, ya, di akhir zaman, yaitu kita percaya dengan mubasyirat. Dan terbukti, ya, orang-orang yang di sana, yang mereka lulusan Mesir, Timur Tengah, mereka sama sekali, ya, atau mereka betul-betul, ya, mengabaikan mubasyirat ini, ya. Mereka sudah terlena dengan fitnah dunia. Mereka sudah terlena fitnah dunia. Mereka tidak ada gerakan, tidak aksi bagaimana Islam supaya bangkit kembali di akhir zaman. Dan ini sesuai dengan mimpi-mimpi Muhammad Qasim, ya, tentang bahwasanya Islam di akhir zaman memang betul-betul sudah dirusak, ya, sudah runtuh, ya. Oleh karena itu beruntunglah kita, ya, kita insya Allah, ya, dengan berbagai macam segala kekurangan, keterbatasan, akan tetapi karena kita tawakal kepada Allah dan yakin kepada Allah, ya, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan kita berusaha di sini memperbaiki diri, ya, memperbaiki, ya, menghilangkan atau menghapuskan berbagai macam bentuk kesyirikan, kemudian kita menanamkan tauhid kepada hati-hati kita, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun singkat bisa bermanfaat terusus untuk kita semua dan umumnya untuk kaum muslimin. Kita tutupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.